Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri manapun kalian berada. Yang pastinya saya doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke guys, supaya tidak membuang-buang waktu, kita lanjutkan terhadap alur cerita buku harian seorang istri yang tadi malam, yang dimana sinetron BHSI semakin seru dan sangat menarik sekali, apalagi setelah tadi melihat si Kelvin, yang dimana si Kelvin mau dipindahkan penjaranya ke Nusa Kambangan. Namun di sisi lain, ketika si Kelvin bersama tahanan lainnya yang berada di tengah-tengah perjalanan, namun tiba-tiba ada mobil sedan yang begitu kencang melajunya, dan mobil sedan itu malah menghalang-halangi bis para tahanan itu, sehingga bis tahanan itu tergelincir hingga akhirnya bis tahanan itu jatuh ke jurang sampai bis itu terbakar meledak. Dan akhirnya singkat cerita dikabarkan bahwa para tahanan yang terjadi kecelakaan itu meninggal dunia, termasuk si Kelvin. Dan pada akhirnya si Kelvin pun dimakamkan atau dikubur. Namun si Priska yang pertama kali mendatangi makam Kelvin, di situ si Priska pun mengupload makamnya ke media sosial, sehingga keluarga Buana termasuk si Alia yang mengetahui jikalau Kelvin sudah meninggal dunia gara-gara uploadan si Priska. Gak lama kemudian si Alia pun mendatangi kuburan si Kelvin, sedangkan di situ si Priska yang masih ada di situ. Kemudian si Priska pun memarahi si Alia. Kata si Priska, gara-gara kamu matinya Kelvin. Dari mulai si Kelvin dimasukkan ke penjara sampai mati saat ini gara-gara kamu, kata si Priska. Padahal si Priska pun mengakui dalam dirinya jikalau kecelakaan bis tahanan yang ditumpangi si Kelvin gara-gara dirinya yang menghalangi mobil bis tahanan itu hingga akhirnya terbakar mobilnya. Bahkan si Priska pun menceritakan kepada si Alia jikalau ketika matinya Kelvin membawa foto dirinya, saking cintanya si Kelvin terhadap si Alia, sehingga ketika mati pun dia membawa foto si Alia. Si Alia pun di situ merasa menyesal, bahkan ketika punya hubungan waktu dulu si Kelvin bilang kalau dirinya mempunyai salah terhadap Alia, apakah akan dimaafkan? Alia pun menjawab, apapun kesalahan kamu akan saya selalu maafkan. Tapi ternyata pada akhirnya si Alia sampai saat ini tidak pernah memaafkan si Kelvin, malahan dijebloskan ke penjara hingga akhirnya mati. Dan singkat cerita, si Alia pun hanya penyesalan yang ada. Di sisi lain, gak lama kemudian ketika si Priska sama si Alia yang sedang menangisi kuburan si Kelvin, tiba-tiba datang si Bu Parah bersama si Roni dan si Lipia. Tapi kedatangan Bu Parah ke situ malah menyindir Priska. Kata Bu Parah, ya inilah akibatnya, gara-gara kelakuan si Kelvin dulu menjahati keluarga Buana, akhirnya dia pun matinya sangat tragis hingga terbakar bisnya, kata Bu Parah. Namun si Priska yang tidak menerima atas perkataan Bu Parah, akhirnya si Priska pun marah, semarah-marahnya. Bahkan si Priska pun sampai mengusir Bu Parah dari tempat itu, termasuk si Roni dan Lipia. Singkat cerita, Bu Parah pun pergi dari tempat itu. Namun si Roni yang mempunyai otak yang licik, tiba-tiba mobilnya disobek sama dirinya, dikarenakan takut Bu Parah mengajak Roni pulang. Dan akhirnya Bu Parah pun disuruh untuk naik taksi, kata si Roni. Si Roni pun berpura-pura mau membawa mobilnya ke bengkel, padahal si Roni mau mengikuti si Priska.
Di sisi lain, dewa yang berada di lokasi sungai, yang dimana dewa lagi mencari keberadaan Nana sambil memanggil nama Nana, namun Nana yang tidak bisa ditemukan. Lama kemudian dewa pun ke pinggir sungai itu. Namun rombongan Sitoni mendatangi dewa. Di situ dewa pun menghajar mereka. Namun rombongan Sitoni yang begitu banyak, akhirnya dewa pun sampai gak bisa melawannya. Di sisi lain, ketika dewa diboyong sama rombongan Sitoni mau dibawa ke gudang lagi, tiba-tiba datanglah Pajar, Pasa, Luki, dan Dewi termasuk Lula. Di situ pun mereka menolong dewa dan mereka pun menghajar rombongan Sitoni hingga akhirnya rombongan Sitoni pun kalah sampai lari terbirit-birit. Namun setelah perjanjian berteguran itu, Balad Sitoni yang sudah pergi dari tempat situ, lalu dewa yang mengajak kepada semua yang di situ untuk mencari keberadaan Nana. Namun Pajar yang tidak menerima atas ajakan dewa, karena Pajar mengatakan yang harus diutamakan pencarian sekarang ini adalah Lia. Begitu juga dengan dewa yang tidak menerima atas ajakan Pajar. Akhirnya Pajar dan dewa pun cekcok karena kata Pajar yang harus diutamakan adalah Lia, karena Lia taruhannya nyawa. Begitu juga dengan dewa yang harus diutamakan adalah Nana, karena Nana ada di lokasi sungai, barangkali terbawa arus sungai. Singkat cerita, Neta pun memisahkan mereka. Neta pun bilang kalau sebaiknya kita bagi dua aja, kata Neta. Saya dan Pajar mau mencari Lia dan kalian semua mencari Nana. Akhirnya mereka pun setuju atas kesepakatan yang dilontarkan oleh Neta. Oke pemirsa, itulah sedikit soal alur cerita sinopsis BHSI yang tadi malam. Namun saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengunjungi channel saya, apalagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel saya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.